Bab 961, Warisan Tak Terduga. Di tengah reruntuhan kota yang berusaha bangkit dari kehancuran, Morgan duduk di sebuah bangku kayu di balkon markas sementara mereka. Matanya menatap jauh ke cakrawala, memikirkan langkah selanjutnya. Kemenangan melawan Gregor memang membawa harapan baru, tetapi beban tanggung jawab kini terasa lebih berat di pundaknya. Leila datang membawa secangkir kopi hangat. Kau sudah memikirkan bagaimana kita akan membangun kota ini kembali? Tanyanya, menyerahkan cangkir itu kepada Morgan. Morgan menghela napas. Kita butuh dana, sumber daya, dan dukungan dari orang-orang yang masih percaya pada masa depan kota ini. Saat itu, Hasan muncul dengan ekspresi serius. Morgan, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Katanya dia membawa berita penting. Morgan bangkit dan mengikuti Hasan ke ruang pertemuan kecil yang mereka gunakan sementara. Di dalamnya, seorang pria berjas rapi dengan rambut yang ditata sempurna menunggu. Wajahnya tenang, tetapi ada kilatan tajam dalam matanya yang menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan. Morgan, pria itu memulai, suaranya terdengar profesional dan penuh otoritas. Namaku Daniel Carter, pengacara dari firma hukum Carter dan Associates. Aku datang membawa informasi yang mungkin akan mengubah hidupmu. Morgan menyipitkan mata. Informasi apa? Daniel membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen. Ini adalah surat wasiat terakhir dari seseorang yang sangat berpengaruh. Nama ayahmu tertulis di sini. Dan lebih mengejutkan lagi, namamu ada dalam daftar pewaris. Morgan terdiam. Ayahku, maksudmu, aku memiliki warisan dari keluargaku yang bahkan tidak pernah aku kenal. Daniel mengangguk. Bukan hanya warisan biasa. Yang kau warisi adalah aset bernilai miliaran dolar, properti, saham, perusahaan, dan jaringan kekuasaan yang tersebar di berbagai belahan dunia. Kau bukan hanya seorang pejuang di medan perang, Morgan. Kau adalah pewaris dari kerajaan bisnis yang telah berjalan selama beberapa dekade. Ruangan itu menjadi sunyi. Leila dan Hasan saling pandang dengan ekspresi tidak percaya. Dan kau yakin ini bukan kesalahan? Tanya Morgan dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Daniel tersenyum tipis. Aku sudah melakukan semua pengecekan. Tidak ada kesalahan. Kau adalah pewaris sah. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah mengambil keputusan. Apakah kau akan menerima warisan ini dan menggunakannya untuk membangun kembali kota ini, atau membiarkannya jatuh ke tangan orang lain yang mungkin memiliki niat berbeda? Morgan menatap dokumen di hadapannya. Pikirannya berputar cepat. Selama ini ia berjuang dengan cara yang keras, bertarung di jalanan, memimpin pasukan, mempertaruhkan nyawanya di setiap pertempuran. Dan kini, tiba-tiba, ia memiliki sumber daya yang bisa mengubah segalanya. Tapi apakah ini benar-benar keputusan yang tepat? Leila mendekat, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Morgan, ini mungkin kesempatan yang kita butuhkan. Kita selalu berbicara tentang membangun kota ini kembali. Dengan sumber daya sebesar itu, kita bisa mewujudkannya lebih cepat dari yang kita bayangkan. Hasan mengangguk. Dan bukan hanya kota ini. Kau bisa mengubah lebih banyak hal. Dunia ini butuh pemimpin seperti dirimu. Morgan menatap kedua sahabatnya, lalu kembali ke dokumen yang terbuka di depannya. Napasnya dalam. Keputusan ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang masa depan mereka semua. Akhirnya, dengan tangan yang mantap, ia mengambil pena dan menandatangani surat penerimaan warisan itu. Saat tinta mengering di atas kertas, Morgan tahu, ini bukan akhir perjuangannya. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Begitu tinta kering di atas kertas, Morgan merasa seolah beban baru menimpanya. Ia telah bertarung melawan Gregor dan memenangkannya, tetapi kini ia berhadapan dengan pertempuran lain, pertempuran kekuasaan, bisnis, dan intrik yang lebih rumit daripada sekadar bertarung dengan pedang atau pistol. Daniel Carter menutup mapnya dan menyelipkan pena kembali ke dalam sakunya. Selamat, Morgan. Mulai sekarang, dunia yang kau kenal akan berubah. Leila menatap Morgan dengan campuran harapan dan kekhawatiran. Hasan, yang selama ini lebih suka berbicara dengan tinju, hanya menyandarkan diri ke dinding dengan tangan bersedekap. Jadi, apa langkah pertamamu, bos? Tanyanya. Morgan menghela napas panjang. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Kita butuh tempat yang lebih aman untuk merencanakan semuanya. Kalau benar aku memiliki semua aset ini, kita harus tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Daniel mengangguk.
Aku bisa membawamu ke kantor pusat salah satu perusahaan yang kau warisi. Ada ruangan di sana yang aman untuk pertemuan dan perencanaan. Tapi ada satu hal yang harus kau ketahui, dengan kekayaan sebesar ini, musuhmu juga bukan hanya Gregor. Akan ada banyak pihak yang tidak ingin kau mengambil alih. Morgan tidak terkejut mendengar hal itu. Ia sudah terbiasa dengan perlawanan, tetapi perlawanan dalam dunia bisnis bukan sesuatu yang pernah ia pelajari. Kita lihat saja nanti. Aku tidak akan mundur hanya karena ancaman bayangan. Beberapa jam kemudian, Morgan, Leila, Hasan, dan Daniel sampai di sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Gedung itu megah, dengan kaca yang memantulkan cahaya matahari sore. Nama perusahaan terpampang di atasnya, Argent Holdings. Jadi ini salah satu yang diwariskan padaku. Morgan bertanya saat mereka melangkah masuk. Daniel mengangguk. Bukan hanya salah satu, ini adalah pusat dari kerajaan bisnis keluargamu. Dari sini, kau bisa mengakses semua aset lainnya. Mereka memasuki lift, naik ke lantai tertinggi. Ruangan yang mereka masuki begitu luas, dengan dinding kaca yang menawarkan pemandangan kota yang sedang berusaha bangkit dari kehancuran. Morgan berjalan ke arah jendela, melihat kota yang dulu hanya bisa ia selamatkan dengan darah dan keringat. Kini, ia memiliki cara lain. Apa yang harus kulakukan pertama kali? Tanya Morgan. Daniel membuka tablet dan mulai menjelaskan. Ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Pertama, kita harus mengumumkan bahwa kau adalah pemilik sah Argent Holdings. Itu akan mengejutkan banyak pihak, termasuk mereka yang mungkin tidak ingin kau ada di sini. Kedua, kita perlu mengamankan asetmu sebelum ada pihak yang mencoba merebutnya. Ketiga, kita harus memikirkan bagaimana mengalokasikan sumber daya ini untuk membangun kembali kota. Hasan tertawa kecil. Kedengarannya seperti 3 misi berbahaya dalam satu waktu. Morgan tersenyum tipis. Bukankah itu yang selalu kita hadapi? Leila menatapnya penuh keyakinan. Kalau ada yang bisa melakukannya, itu adalah kau, Morgan. Morgan mengepalkan tangannya. Dunia lama sudah runtuh, tetapi dari puing-puingnya, ia akan membangun sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang percaya padanya. Perjalanan ini masih panjang, dan Morgan siap menghadapinya. Morgan menatap keluar jendela gedung Argent Holdings, meresapi perubahan besar yang kini mengguncang hidupnya. Dahulu, ia hanyalah seorang pejuang di jalanan, tetapi sekarang, ia adalah pewaris kekayaan yang mampu mengubah masa depan kota. Namun, bersama dengan kekayaan itu, datang pula tanggung jawab dan ancaman yang lebih berbahaya daripada sekadar pertempuran fisik. Daniel Carter menatap Morgan dengan ekspresi profesional. Langkah pertama adalah memastikan bahwa pengumuman tentang kepemilikanmu atas Argent Holdings segera tersebar. Ini akan mengguncang dunia bisnis, tetapi lebih baik kita yang mengendalikan narasi daripada membiarkan orang lain mengambil keuntungan. Morgan mengangguk. Dan bagaimana reaksi dari para petinggi yang selama ini menjalankan perusahaan ini? Daniel menarik napas. Sebagian besar dari mereka akan terkejut. Beberapa mungkin akan mendukungmu, tetapi tidak sedikit yang akan merasa terancam. Ada anggota dewan yang telah lama mengincar kepemimpinan di sini. Kau harus bersiap menghadapi mereka. Leila menatap Morgan dengan penuh perhatian. Kita tidak bisa membiarkan mereka menjatuhkanmu sebelum kau bahkan sempat berbuat sesuatu. Aku bisa mulai mengamati pergerakan mereka, mencari tahu siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang berbahaya. Hasan, yang sejak tadi diam, menyeringai. Kalau ada yang mencoba sesuatu yang licik, aku bisa memberikan mereka peringatan. Morgan tertawa kecil, meskipun ia tahu bahwa ancaman di dunia bisnis lebih sulit dihadapi daripada di medan pertempuran. Kita lakukan dengan cara yang lebih cerdas kali ini, Hasan. Aku tidak bisa mengendalikan dunia ini dengan tinju, tetapi aku bisa menggunakan akal dan strategi. Daniel mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Baik, kita akan mengadakan pertemuan dengan para pemegang saham besok. Itu akan menjadi ujian pertamamu sebagai pewaris Argent Holdings. Kau siap? Morgan tersenyum tipis. Aku sudah menghadapi hal yang lebih buruk dari ini. Kita mulai. Bab 962, Ujian Pertama di Dunia Baru. Pagi itu, Morgan berdiri di depan cermin besar di salah satu ruangan penthouse Argent Holdings. Mengenakan setelan hitam elegan yang diberikan oleh Daniel Carter, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Dulu, ia terbiasa mengenakan pakaian tempur dan sepatu bot berdebu. Kini,
Ia berada di dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan angka, kontrak, dan pertemuan bisnis. Kau terlihat seperti seorang pemimpin sejati, suara Leila terdengar dari belakangnya. Ia tersenyum tipis, mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan baru ini. Siap menghadapi para pemegang saham. Morgan menarik napas dalam dan mengangguk. Aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus memastikan bahwa mereka tahu siapa yang memimpin. Di ruang rapat lantai tertinggi Argan Holdings, kursi-kursi sudah dipenuhi oleh para eksekutif dan pemegang saham utama. Beberapa wajah tampak penuh harapan, tetapi tak sedikit yang menunjukkan ekspresi skeptis. Daniel berdiri di samping Morgan dan membuka pertemuan. Hari ini, kita berkumpul untuk mengumumkan bahwa Morgan resmi menjadi pemilik dan pemimpin baru Argan Holdings sesuai dengan surat wasiat yang telah dikonfirmasi keasliannya. Terdengar bisik-bisik di antara hadirin. Seorang pria tua dengan jas abu-abu berdiri. Dengan segala hormat, bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah memiliki pengalaman di dunia bisnis tiba-tiba mengambil alih perusahaan sebesar ini? Kami membutuhkan kepemimpinan yang solid, bukan perjudian. Morgan menatap pria itu dengan tajam. Aku mengerti kekhawatiran kalian, tapi, dalam hidupku, aku telah memimpin di situasi yang lebih sulit dari ini. Aku tahu bagaimana mengambil keputusan di saat genting, bagaimana membangun kembali dari kehancuran, dan yang terpenting, bagaimana mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang bekerja denganku. Seorang wanita muda di sisi lain meja tersenyum. Itu jawaban yang menarik. Tapi, bagaimana rencanamu untuk membawa Argan Holdings ke level berikutnya? Kita bukan hanya bisnis keluarga, kita adalah jaringan global yang beroperasi di banyak sektor. Morgan melirik Daniel, lalu kembali menatap hadirin. Langkah pertama adalah memastikan bahwa tidak ada satupun aset perusahaan yang jatuh ke tangan yang salah. Aku ingin evaluasi menyeluruh terhadap setiap divisi. Kedua, kita akan fokus pada pembangunan kembali kota ini. Jika Argan Holdings ingin tetap relevan, kita harus menjadi pemimpin dalam inovasi dan solusi yang benar-benar berdampak. Keraguan di wajah beberapa pemegang saham mulai memudar. Sementara itu, Hasan yang berdiri di sudut ruangan mengamati dengan saksama. Sepertinya ada beberapa orang yang tidak terlalu senang dengan pengumuman ini, bisiknya kepada Leila. Leila mengangguk. Aku akan mencari tahu siapa mereka. Morgan butuh sekutu yang bisa dipercaya. Pertemuan berlangsung selama berjam-jam. Beberapa pihak mendukung Morgan, sementara yang lain tampaknya masih menunggu kesempatan untuk merongrong kepemimpinannya. Namun, satu hal yang pasti, Morgan telah mengambil langkah pertama dalam dunia barunya. Saat ia keluar dari ruang rapat, Leila dan Hasan mendekatinya. Bagaimana rasanya? Tanya Hasan sambil menyeringai. Morgan tersenyum kecil. Tidak berbeda jauh dari menghadapi musuh di medan perang. Aku hanya perlu memahami senjatanya lebih baik. Daniel menepuk bahunya. Kau baru saja memulai, Morgan. Ada lebih banyak hal yang harus dihadapi. Dunia bisnis bisa lebih kejam daripada perang. Morgan mengangguk. Ia tahu ini bukan akhir, melainkan awal dari pertarungan baru. Dan ia siap menghadapinya. Malam itu, Morgan duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi oleh tumpukan laporan dan dokumen. Cahaya lampu meja memberikan kilauan hangat pada permukaan kayu mahoni yang mengkilap. Ia menarik napas dalam, mencoba memahami setiap detail laporan keuangan yang disusun oleh tim analis. Dunia ini memang benar-benar berbeda dari kehidupannya dulu. Tak ada medan perang, tapi ada medan lain yang harus ia taklukkan. Leila masuk membawa secangkir kopi. Kau butuh ini, katanya sambil meletakkan cangkir di meja. Morgan tersenyum tipis. Terima kasih. Sejujurnya, aku tak menyangka dunia bisnis bisa sekompleks ini. Rasanya seperti menyusun strategi perang, tapi dengan aturan yang berbeda. Kau akan terbiasa, kata Leila. Dan aku sudah menemukan sesuatu yang menarik. Seperti yang kau duga, ada beberapa pemegang saham yang tampaknya tidak senang dengan kepemimpinan barumu. Salah satunya adalah Leonard Grayson. Dia memiliki 15% saham di Argan Holdings dan sudah mulai menggalang dukungan untuk menentangmu. Morgan mengangguk. Sudah kuduga, dia yang paling vokal saat rapat tadi. Apa kau punya informasi lain tentangnya? Leila menyerahkan sebuah berkas. Dia memiliki beberapa perusahaan di sektor properti dan konstruksi. Juga ada indikasi bahwa dia sedang mencari celah untuk mengakuisisi beberapa anak perusahaan kita yang mengalami penurunan performa. Jika ia berhasil, pengaruhnya dalam perusahaan akan semakin besar.
Morgan membaca laporan itu dengan saksama. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan tidak ada satupun aset kita yang jatuh ke tangannya. Aku ingin pertemuan dengan kepala keuangan besok pagi. Kita akan mencari cara untuk menstabilkan anak perusahaan yang sedang bermasalah. Leila mengangguk. Aku akan mengaturnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Leonard Grayson sedang duduk di ruang pertemuan bersama beberapa eksekutif senior yang mendukungnya. Kita tidak bisa membiarkan anak kemarin sore ini mengambil alih perusahaan sebesar Argent Holdings, katanya dengan nada tajam. Dia mungkin memiliki warisan, tapi dia tidak punya pengalaman. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita bisa kehilangan banyak hal. Seorang pria berusia 50-an, dengan wajah penuh kerutan tanda pengalaman panjang di dunia bisnis, mengangguk. Apa rencanamu, Leonard? Kita harus menekan dewan direksi untuk meragukan kepemimpinannya. Jika kita bisa membuktikan bahwa dia tidak mampu menjalankan perusahaan ini, kita bisa mendorong dewan untuk mencari pemimpin baru yang lebih kompeten. Salah satu wanita yang hadir, seorang eksekutif dari divisi keuangan, menyela. Itu bukan langkah yang mudah. Morgan mungkin baru di dunia bisnis, tapi dia punya tekad yang kuat. Kita harus mencari kelemahannya sebelum bisa menjatuhkannya. Leonard tersenyum tipis. Percayalah, semua orang punya kelemahan. Kita hanya perlu menemukannya. Di pagi berikutnya, Morgan tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Ia telah menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan yang ada. Saat rapat dengan kepala keuangan dimulai, ia langsung menyampaikan idenya. Kita akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap semua aset yang kita miliki. Fokus utama kita adalah menstabilkan anak perusahaan yang sedang bermasalah sebelum ada pihak lain yang mencoba mengambil alih. Aku ingin solusi konkret dalam seminggu. Salah satu kepala divisi keuangan, seorang pria bernama Raymond, mengangguk setuju. Itu langkah yang bijak. Jika kita bisa menguatkan divisi yang lemah, kita bisa mempertahankan dominasi kita di pasar. Tapi ini membutuhkan strategi yang matang dan kerja keras. Morgan tersenyum. Aku tidak takut kerja keras. Yang aku butuhkan adalah tim yang solid dan strategi yang efektif. Kita tidak akan membiarkan siapapun mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kita. Dengan semangat baru, Morgan menyadari bahwa dunia bisnis memang penuh intrik dan tantangan, tetapi ia tidak akan menyerah. Ini bukan hanya tentang mempertahankan warisan, tetapi tentang membuktikan bahwa ia mampu menjadi pemimpin yang layak. Pagi itu, Morgan berdiri di balkon penthouse-nya, memandangi pemandangan kota yang luas. Cahaya matahari menyoroti kaca-kaca gedung pencakar langit, menciptakan pantulan yang mengingatkannya betapa cepat hidupnya berubah. Beberapa minggu lalu, ia hanyalah pria biasa yang berjuang untuk bertahan hidup. Kini, ia menjadi pewaris salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Sebuah ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Leila masuk dengan ekspresi serius. Morgan, kau harus melihat ini, katanya sambil menyerahkan tablet. Di layar, berita utama dari berbagai portal ekonomi menampilkan spekulasi mengenai kepemimpinan Morgan di Argent Holdings. Beberapa analis meragukan kemampuannya, sementara yang lain menganggapnya sebagai perubahan segar yang dibutuhkan perusahaan. Mereka menunggu langkah pertamamu, kata Leila. Morgan menatap layar dengan tenang. Baik, kita akan memberikannya. Panggil Daniel dan tim eksekutif. Kita harus memastikan rencana ini berjalan dengan sempurna. Tak lama kemudian, di ruang rapat utama Argent Holdings, Morgan duduk di ujung meja panjang. Daniel, Leila, dan beberapa eksekutif senior sudah berkumpul. Pertama-tama, kita harus mengatasi masalah yang paling mendesak, stabilitas anak perusahaan kita. Aku ingin laporan detail tentang kondisi keuangan masing-masing divisi dalam 48 jam. Kita perlu tahu mana yang bisa kita selamatkan dan mana yang harus kita lepaskan, ujar Morgan dengan nada tegas. Raymond, kepala keuangan, mengangguk. Kami sudah mulai mengumpulkan data. Ada beberapa anak perusahaan yang bisa diselamatkan dengan restrukturisasi. Tapi ada juga yang sudah terlalu jauh merugi. Morgan mengangguk. Aku ingin opsi terbaik, dan pastikan tidak ada peluang bagi orang luar untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Leila menambahkan, kita juga perlu memperhatikan langkah Leonard Grayson. Dia tidak akan tinggal diam. Morgan tersenyum tipis. Aku tahu, itulah mengapa kita harus lebih cepat darinya. Aku ingin pertemuan dengan para pemegang saham besar minggu depan. Aku harus memastikan dukungan mereka. Daniel mengangguk.
Aku akan mengatur pertemuannya. Seiring berjalannya waktu, Morgan semakin terbiasa dengan dunia bisnis. Ia mulai memahami dinamika perusahaan, membaca laporan keuangan dengan lebih cepat, dan mengenali siapa yang bisa ia percaya. Namun, ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Di sisi lain kota, Leonard Grayson duduk di kantornya, membaca laporan pergerakan Morgan. Ekspresinya tetap tenang, tetapi ada kilatan ambisi di matanya. Kita lihat seberapa lama dia bisa bertahan, katanya pelan sambil menyesap kopinya. Morgan mungkin telah menerima warisan miliaran, tetapi uang bukanlah segalanya. Ia harus membuktikan bahwa ia bisa bertahan di dunia yang penuh dengan permainan politik dan strategi. Dan satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Bab 963, Strategi di Balik Pintu Tertutup. Pagi itu, Morgan kembali duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan laporan yang diserahkan oleh Raymond dan tim keuangan. Sejak ia mengambil alih Argen Holdings, setiap hari terasa seperti ujian baru. Namun, Morgan tahu bahwa bertahan bukanlah pilihan, ia harus menang. Leila memasuki ruangan dengan ekspresi serius. Semua laporan sudah ada di sini. Ada beberapa anak perusahaan yang masih bisa kita selamatkan, tapi ada juga yang sudah dalam kondisi kritis. Morgan mengangguk, membuka halaman pertama laporan. Mana yang paling berisiko jatuh ke tangan Leonard? Dua anak perusahaan, Argen Property dan Argen Energy, jawab Leila. Keduanya mengalami kerugian yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Jika kita tidak bertindak cepat, Leonard bisa menggunakannya sebagai alat untuk melemahkan kita. Morgan berpikir sejenak, lalu menutup berkas itu. Kita perlu strategi. Jika kita bertahan terlalu lama, kita akan kalah sebelum bertarung. Aku ingin mengadakan pertemuan dengan Dewan Direksi dan para pemegang saham utama. Kita harus memastikan mereka tetap berada di pihak kita. Leila tersenyum. Sudah kuatur, rapat akan berlangsung sore ini. Tapi ada satu masalah. Apa itu? Beberapa pemegang saham besar masih ragu. Mereka ingin bukti konkret bahwa kepemimpinanmu akan menguntungkan mereka. Morgan tersenyum tipis. Maka kita harus memberi mereka sesuatu yang tidak bisa ditolak. Aku ingin rencana restrukturisasi Argen Property dan Argen Energy dalam 48 jam. Cari cara untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka, bahkan jika kita harus memotong sebagian aset yang tidak produktif. Kita harus menunjukkan bahwa kita punya kendali. Leila mengangguk. Baik, aku akan menginstruksikan tim keuangan untuk bekerja sepanjang malam. Saat sore tiba, Morgan berdiri di depan ruang rapat utama, menarik napas dalam sebelum masuk. Di dalam, puluhan pemegang saham utama sudah menunggu, beberapa dengan wajah skeptis, yang lain dengan minat tersembunyi. Daniel membuka pertemuan. Hari ini, kita akan mendengar langsung dari pemimpin baru Argen Holdings tentang arah perusahaan ke depan. Morgan, silakan. Morgan melangkah maju, menatap mereka satu persatu. Saya tahu banyak dari kalian meragukan saya. Saya tidak memiliki pengalaman bertahun-tahun di dunia bisnis, tapi saya memiliki sesuatu yang lebih penting, tekad untuk menang dan kemampuan untuk melihat peluang di tengah krisis. Beberapa orang saling bertukar pandang, masih menunggu lebih banyak penjelasan. Dalam 48 jam ke depan, tim saya akan menyelesaikan rencana restrukturisasi untuk Argen Property dan Argen Energy. Kami tidak hanya akan menyelamatkan perusahaan-perusahaan ini, tapi juga menjadikannya aset yang lebih menguntungkan bagi kita semua. Saya tidak akan berjanji tanpa dasar, semua langkah yang saya ambil akan didukung oleh strategi yang kuat dan analisis mendalam. Seorang pria tua dengan rambut perak dan sikap dingin, yang Morgan kenali sebagai salah satu pemegang saham senior, bersandar ke belakang. Menarik, tapi bagaimana jika rencana itu gagal? Morgan tersenyum. Maka saya akan menjadi orang pertama yang bertanggung jawab. Tapi percayalah, saya tidak masuk ke sini untuk gagal. Sejenak ruangan itu hening sebelum akhirnya beberapa pemegang saham mulai mengangguk pelan. Morgan tahu, ia belum sepenuhnya menang, tapi setidaknya, ia telah mendapatkan waktu berharga. Untuk membuktikan diri, setelah rapat berakhir, Daniel menepuk bahunya. Kau berhasil menarik perhatian mereka. Sekarang kita hanya perlu memastikan rencana ini berjalan sempurna. Morgan mengangguk, dan kita akan memastikan Leonard tidak mendapatkan satu celah pun untuk menyerang. Di tempat lain, Leonard Grayson sedang duduk di kantornya, menerima laporan dari salah satu orang kepercayaannya. Morgan bergerak cepat, lapor anak buahnya.
Dia sudah mulai merancang strategi penyelamatan untuk dua anak perusahaan yang kita incar. Leonard tersenyum tipis. Menarik. Mari kita lihat apakah dia bisa menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Jika dia gagal, maka Argen Holdings akan segera menjadi milik kita. Morgan tahu bahwa ini baru permulaan. Dunia bisnis mungkin tidak mengenal darah dan peluru, tapi ini tetaplah perang dan ia tidak akan mundur begitu saja. Setelah rapat berakhir, Morgan kembali ke ruangannya. Ia menatap keluar jendela, melihat siluet kota yang mulai diterangi lampu-lampu malam. Tekanan di pundaknya begitu besar, namun ia tahu bahwa inilah jalan yang harus ditempuh. Leila masuk ke ruangan, membawa setumpuk berkas yang baru saja diperbarui oleh tim keuangan. Ini laporan terbaru tentang Argen Property dan Argen Energy, kata Leila sambil meletakkan dokumen di meja. Morgan mengambil berkas itu, membolak-baliknya dengan cepat. Bagaimana progresnya? Kami menemukan beberapa aset non-produktif yang bisa kita jual untuk memperbaiki neraca keuangan. Selain itu, ada peluang investasi baru dari beberapa mitra potensial yang tertarik untuk bekerja sama jika kita bisa menjamin kestabilan perusahaan, jelas Leila. Morgan mengangguk, berpikir sejenak. Siapa mitra potensial ini? Salah satunya adalah Westbridge Capital. Mereka tertarik dengan portofolio properti kita dan siap berinvestasi dengan syarat kita bisa memberikan rencana pemulihan yang meyakinkan dalam 2 minggu ke depan. Morgan tersenyum tipis. 2 minggu, itu bukan waktu yang lama, tapi cukup jika kita bertindak cepat. Leila melanjutkan, masalahnya, Leonard juga mengincar mereka. Jika dia berhasil meyakinkan mereka lebih dulu, kita bisa kehilangan peluang ini. Morgan mengepalkan tangannya. Maka kita harus lebih cepat. Jadwalkan pertemuan dengan Westbridge besok pagi. Aku ingin berbicara langsung dengan mereka. Leila mengangguk. Baik, aku akan mengatur semuanya. Saat malam semakin larut, Morgan masih duduk di ruangannya, menyusun strategi. Ia tahu, setiap keputusan yang diambil sekarang akan menentukan nasib Argen Holdings. Kegagalan bukanlah pilihan. Keesokan paginya, Morgan bersama Leila dan timnya tiba di kantor Westbridge Capital. Di ruang pertemuan yang elegan, ia bertemu dengan William Carter, CEO Westbridge, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam dan sikap profesional. Morgan, senang bertemu denganmu, sapa William sambil menjabat tangannya. Senang bertemu dengan Anda juga, Tuan Carter, balas Morgan dengan percaya diri. William mengisyaratkan mereka untuk duduk. Kami telah meninjau laporan keuangan Argen Property dan Argen Energy. Secara fundamental, kedua perusahaan memiliki potensi, tapi kami perlu kepastian bahwa kepemimpinan baru mampu membawa perubahan nyata. Morgan menatap William dengan tegas. Kami memiliki rencana restrukturisasi yang jelas dan realistis. Jika Westbridge bergabung dengan kami, kita bisa mengubah situasi ini menjadi peluang besar. Saya tidak menawarkan janji kosong, tetapi strategi konkret yang bisa dieksekusi dalam waktu dekat. William mengangguk pelan, mempertimbangkan kata-kata Morgan. Kami akan meninjau proposal Anda lebih lanjut. Tapi saya harus jujur, Leonard juga mengajukan tawaran. Kami ingin melihat siapa yang bisa memberikan solusi terbaik. Morgan tetap tenang. Kami tidak hanya mencari investor, kami mencari mitra strategis. Jika Anda ingin bekerja dengan seseorang yang memiliki visi jangka panjang, maka Argen Holdings adalah pilihan yang tepat. William tersenyum kecil. Menarik. Beri kami waktu 48 jam untuk meninjau semuanya. Setelah itu, kami akan memberikan keputusan. Morgan mengangguk. Kami akan menunggu kabar baik dari Anda. Setelah pertemuan berakhir, Morgan dan timnya keluar dari gedung Westbridge. Ia menatap langit pagi yang cerah dan menarik napas dalam. Kita sudah melakukan bagian kita, kata Leila. Morgan tersenyum. Sekarang, kita lihat apakah mereka akan memilih jalan yang benar. Bab 964, Keputusan yang Menentukan. Pagi itu, Morgan duduk di ruang kerjanya dengan secangkir kopi yang masih mengepul di atas meja. Ia memandangi layar laptopnya, menunggu kabar dari Westbridge Capital. Sudah lebih dari 24 jam sejak pertemuannya dengan William Carter, dan saat ini, keputusan Westbridge bisa menjadi titik balik bagi Argen Holdings. Leila masuk ke ruangan dengan ekspresi serius. Tidak ada kabar dari Westbridge hingga sekarang. Tapi aku mendapat informasi dari sumber internal bahwa Leonard telah meningkatkan tawarannya. Morgan menghela napas dalam. Aku sudah menduganya.
Dia tidak akan diam saja melihat kita berusaha menyelamatkan Argan Holdings. Tapi ada kabar baik, lanjut Leila. Salah satu pemegang saham utama Westbridge tampaknya lebih condong ke arah kita. Mereka menghargai pendekatan kita yang lebih strategis dan berorientasi jangka panjang. Morgan tersenyum kecil. Itu berarti kita masih punya peluang. Kita harus tetap tenang dan tidak menunjukkan kepanikan. Tak lama kemudian, ponsel Morgan bergetar. Nama William Carter tertera di layar. Morgan segera mengangkatnya. Morgan, suara William terdengar di seberang. Setelah pertimbangan yang panjang, kami memutuskan untuk mendukung Argan Holdings. Kami percaya dengan rencana restrukturasi yang kamu ajukan, dan kami yakin bahwa ini adalah investasi yang tepat bagi kami. Morgan menahan napas sesaat sebelum akhirnya tersenyum lega. Terima kasih, Tuan Carter. Anda tidak akan menyesali keputusan ini. Kami akan mengirimkan detail finalisasi investasi dalam beberapa jam ke depan. Saya harap kita bisa segera menyelesaikan semuanya. Tentu saja, jawab Morgan. Saya akan segera mengatur pertemuan untuk meresmikannya. Setelah panggilan berakhir, Morgan menatap Leila dengan mata penuh semangat. Kita berhasil. Westbridge ada di pihak kita. Leila tersenyum lebar. Ini kemenangan besar. Leonard pasti tidak akan senang mendengar ini. Dan itu artinya kita harus lebih waspada, kata Morgan. Leonard tidak akan tinggal diam. Kita harus memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkannya untuk menjatuhkan kita. Leila mengangguk setuju. Aku akan mengawasi setiap pergerakannya. Tapi untuk sekarang, kita harus merayakan kemenangan kecil ini. Morgan menghela napas lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, ia merasa bahwa Argan Holdings benar-benar memiliki masa depan. Dengan dukungan dari Westbridge Capital, ia memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya dan mengubah perusahaan ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ia tahu bahwa permainan ini belum selesai. Leonard masih ada di luar sana, dan ini hanyalah salah satu babak dari pertarungan yang lebih besar. Tapi satu hal yang pasti, Morgan tidak akan mundur. Ia telah memilih jalan ini, dan ia akan memastikan bahwa ia menang di akhir perjalanan. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Morgan. Setelah keputusan Westbridge Capital yang berpihak pada Argan Holdings, ia menyadari bahwa tanggung jawab yang kini ada di pundaknya lebih besar dari sebelumnya. Namun, di balik kemenangan ini, ada tantangan yang harus dihadapi. Pagi berikutnya, Morgan melangkah keluar dari apartemennya yang sederhana. Sejak mendapatkan warisan miliaran dari kakeknya, ia masih belum terbiasa dengan perubahan drastis dalam hidupnya. Meski memiliki akses ke segala kemewahan, ia tetap memilih hidup dengan sederhana. Namun, hari ini berbeda. Ia harus menghadiri pertemuan penting di kantor pusat Argan Holdings. Saat memasuki ruang rapat, semua mata tertuju padanya. Beberapa eksekutif senior tampak meragukan kemampuannya, sementara yang lain menunggu langkah pertama yang akan ia ambil. Morgan duduk di kursi utama, menarik napas dalam, lalu membuka rapat dengan nada tenang namun tegas. Hari ini kita memulai babak baru bagi Argan Holdings. Dengan dukungan Westbridge Capital, kita memiliki kesempatan untuk memperkuat posisi kita di pasar. Namun, kita harus tetap waspada karena Leonard tidak akan tinggal diam. Saya ingin setiap divisi memastikan strategi mereka sudah matang dan siap menghadapi tantangan ke depan. Leila, yang duduk di sampingnya, mengangguk setuju. Kami sudah menyiapkan laporan keuangan terbaru serta strategi ekspansi yang bisa kita bahas dalam pertemuan ini. Diskusi berlangsung intens, dengan berbagai ide dan strategi yang dilemparkan ke meja. Morgan mendengarkan dengan seksama, mencatat poin-poin penting, dan memberikan masukan yang logis. Meskipun ia bukan seorang pebisnis sejak awal, ia belajar dengan cepat dan mampu menguasai situasi dengan baik. Setelah rapat berakhir, Morgan kembali ke ruangannya. Ia menatap keluar jendela, memikirkan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Nama tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu, ia mengangkat telepon tersebut. Morgan, ini aku, James. Aku punya informasi penting tentang Leonard. Aku pikir kau harus tahu ini segera. Morgan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bicara di telepon. Kita harus bertemu langsung. Morgan berpikir sejenak. Setelah sekian lama, James, salah satu sahabat lamanya yang kini bekerja di sektor keuangan, mendadak menghubunginya. Jika James merasa ini penting, maka pasti ada sesuatu yang harus ia waspadai.
Baiklah, di mana kita bisa bertemu? Tanya Morgan. Ada sebuah kafe di pusat kota, aku akan mengirim lokasinya. Datanglah sendirian. Morgan menutup telepon dan menghela napas. Ini adalah awal dari babak baru yang lebih menantang. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Ia telah memilih jalan ini, dan akan menghadapi apapun yang ada di depannya. Morgan mengambil jaketnya dan segera keluar dari kantor. Udara pagi yang sejuk menyegarkan pikirannya sejenak, namun ia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sesampainya di kafe yang telah ditentukan, ia melihat James duduk di sudut dengan ekspresi serius. "Morgan, terima kasih sudah datang," ujar James begitu Morgan duduk di hadapannya. "Apa yang terjadi?" Morgan langsung ke inti pembicaraan. James menghela napas, lalu menyerahkan sebuah amplop coklat. Di dalamnya ada dokumen tentang pergerakan keuangan Leonard. "Aku mendapatkan ini dari seorang sumber terpercaya. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu yang bisa mengguncang Argent Holdings." Morgan membuka amplop itu dan mulai membaca lembar demi lembar dokumen. Matanya menyipit saat melihat transaksi yang mencurigakan. Dia sedang mengalihkan dana dalam jumlah besar ke beberapa akun luar negeri. Ini bisa berarti banyak hal, tapi yang pasti, dia sedang mempersiapkan sesuatu. James mengangguk. "Aku menduga dia ingin mengganggu kestabilan finansial perusahaanmu, mungkin dengan cara mengalihkan kepercayaan para pemegang saham atau menciptakan krisis keuangan buatan." Morgan menatap James dengan penuh perhatian. "Kau yakin tentang ini? Sumberku tidak pernah salah. Kau harus bersiap, Morgan." Morgan menghela napas panjang. Ia tahu Leonard bukan orang yang mudah menyerah. "Aku akan menindaklanjuti ini. Terima kasih, James. Aku berhutang budi padamu." Setelah meninggalkan kafe, Morgan kembali ke kantor dan segera mengadakan rapat darurat dengan Leila serta beberapa petinggi Argent Holdings. "Kita harus segera melakukan mitigasi risiko. Leonard mungkin berusaha memanipulasi pasar atau mengguncang kepercayaan investor. Kita harus satu langkah lebih maju." Leila mengangguk. "Aku akan meminta tim hukum dan keuangan menyelidiki ini lebih dalam. Jika memang ada indikasi sabotase, kita harus segera bertindak." Hari-hari berikutnya menjadi lebih sibuk bagi Morgan. Ia tidak hanya harus memastikan kestabilan perusahaan, tetapi juga harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Media mulai mengendus isu mengenai Argent Holdings, dan rumor mulai beredar tentang kemungkinan perusahaan mengalami masalah finansial. Namun, Morgan tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia lalui untuk membuktikan bahwa ia memang layak berada di posisi ini. Di tengah segala kesibukan itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Leonard tiba-tiba mengajukan tawaran akuisisi terhadap Argent Holdings. Tawaran yang sangat menggiurkan bagi para pemegang saham yang mungkin ragu dengan masa depan perusahaan. Morgan duduk di ruangannya, merenungkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa jika ia membuat keputusan yang salah, ia bisa kehilangan segalanya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Leonard menang begitu saja. "Aku tidak akan menyerah," gumamnya pelan. "Aku akan mempertahankan apa yang telah aku bangun." Dengan tekad yang semakin kuat, Morgan mulai menyusun strategi baru. Ini bukan hanya tentang bisnis lagi. Ini adalah tentang membuktikan bahwa ia mampu menghadapi tantangan sebesar apapun dan keluar sebagai pemenang. Bab 965, Langkah Menuju Masa Depan. Morgan mengamati tumpukan dokumen di atas mejanya dengan perasaan campur aduk. Keputusan Westbridge Capital untuk mendukung Argent Holdings seharusnya menjadi titik balik yang menggembirakan, tetapi ancaman dari Leonard tidak bisa diabaikan begitu saja. Tawaran akuisisi yang diajukan oleh Leonard menggemparkan para pemegang saham. Beberapa dari mereka mulai ragu, mempertanyakan apakah mempertahankan status quo adalah pilihan terbaik. Sore itu, Morgan duduk di ruang pertemuan bersama Leila dan beberapa penasihat keuangan. Wajah mereka tegang, menyadari bahwa keputusan yang diambil hari ini akan menentukan nasib perusahaan. "Kita tidak bisa membiarkan Leonard mengambil alih Argent Holdings," ujar Leila dengan tegas. "Jika dia berhasil, semua kerja keras kita selama ini akan sia-sia." Morgan mengangguk. "Aku sepakat, tapi kita juga harus memastikan bahwa para pemegang saham tetap percaya pada kita. Jika mereka mulai merasa bahwa ini adalah pertarungan yang mustahil dimenangkan, mereka bisa saja beralih ke pihak Leonard." Seorang penasihat keuangan, Richard, menyandarkan tubuhnya di kursi dan berbicara dengan nada serius. "Ada satu cara untuk melawan akuisisi ini,"
kita harus meningkatkan valuasi perusahaan dalam waktu singkat. Jika kita bisa menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, pemegang saham akan melihat bahwa mempertahankan kepemimpinan kita adalah keputusan yang lebih bijak. Morgan berpikir sejenak, lalu bertanya, apa yang bisa kita lakukan dalam waktu sesingkat ini? Leila membuka laptopnya dan menampilkan sebuah presentasi. Ada beberapa proyek yang bisa kita dorong ke depan lebih cepat dari yang direncanakan. Jika kita bisa menandatangani kontrak dengan beberapa klien besar dalam waktu dekat, kita bisa menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendapatan. Aku sudah menghubungi beberapa mitra potensial, dan mereka tertarik, tapi mereka butuh jaminan bahwa kita bisa memenuhi komitmen kita. Morgan tersenyum tipis. Itu artinya kita harus bekerja lebih keras dan memastikan setiap divisi bergerak cepat. Aku ingin setiap kepala departemen menyerahkan laporan tentang potensi klien baru dalam 48 jam ke depan. Kita akan melihat peluang mana yang paling menjanjikan. Setelah rapat selesai, Morgan kembali ke ruangannya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Hidupnya berubah drastis sejak mendapatkan warisan miliaran ini. Dari seseorang yang hidup sederhana, ia kini memegang kendali atas sebuah perusahaan besar. Tantangan yang ia hadapi bukan hanya soal uang, tapi juga tanggung jawab besar yang datang bersamanya. Beberapa jam kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari James muncul di layar. Morgan, aku punya informasi baru. Leonard sedang mencoba menarik beberapa investor besar ke pihaknya. Kita harus bertemu segera. Morgan segera membalas, di mana kita bisa bertemu. Datanglah ke kantorku. Aku akan menjelaskan semuanya. Tanpa membuang waktu, Morgan mengambil jaketnya dan bergegas keluar. Ia tahu bahwa informasi dari James bisa menjadi kunci untuk menggagalkan rencana Leonard. Setibanya di kantor James, ia langsung disambut dengan ekspresi serius. Leonard tidak hanya berusaha membeli saham perusahaanmu, tapi juga sedang merancang strategi untuk melemahkan citra Argent Holdings di mata publik. Dia menyebarkan rumor bahwa keuangan perusahaan tidak stabil. Morgan menghela napas panjang. Itu berarti kita harus bergerak cepat. Kita tidak hanya harus memperkuat posisi finansial kita, tapi juga harus memastikan bahwa citra kita tetap baik di mata publik dan investor. James mengangguk. Aku sudah menghubungi beberapa media untuk memberikan wawancara eksklusif tentang strategi baru Argent Holdings. Jika kau bersedia berbicara langsung, itu bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinanmu. Morgan tersenyum. Itu ide yang bagus. Aku akan melakukannya. Hari berikutnya, Morgan menghadiri wawancara langsung di sebuah stasiun berita bisnis ternama. Dengan percaya diri, ia menjelaskan visi dan rencana masa depan Argent Holdings. Ia menegaskan bahwa perusahaan tetap stabil dan memiliki strategi ekspansi yang jelas. Dalam beberapa hari, efeknya mulai terlihat. Saham Argent Holdings yang sempat mengalami fluktuasi kembali stabil. Para pemegang saham yang sempat ragu mulai menunjukkan kepercayaan mereka kembali. Leonard, yang sebelumnya begitu yakin dengan strateginya, mulai kehilangan momentum. Beberapa minggu kemudian, Morgan kembali mengadakan pertemuan dengan para pemegang saham utama. Kali ini, ia datang dengan laporan keuangan terbaru yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan penuh percaya diri, ia berbicara di depan mereka. Argent Holdings bukan hanya bertahan, tapi berkembang. Kita telah membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, kita bisa menghadapi segala tantangan. Aku berterima kasih kepada semua yang tetap percaya pada kita, dan aku berjanji bahwa masa depan perusahaan ini akan lebih cerah dari sebelumnya. Para pemegang saham bertepuk tangan. Morgan tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanannya, tetapi ia telah memenangkan satu pertarungan besar. Dengan langkah yang mantap, ia meninggalkan ruang pertemuan, siap menghadapi tantangan berikutnya. Morgan tersenyum. Ia bukan lagi orang biasa yang hanya menerima warisan miliaran. Ia kini adalah seorang pemimpin yang siap membawa Argent Holdings ke masa depan yang lebih gemilang. Beberapa bulan setelah kemenangan besar Argent Holdings atas rencana akuisisi Leonard, Morgan mulai merasa bahwa kehidupannya mulai sedikit stabil. Namun, ia menyadari bahwa dunia bisnis bukanlah sesuatu yang bisa ditebak dengan mudah. Tantangan baru selalu muncul, bahkan dari arah yang tidak terduga. Suatu pagi, Morgan duduk di ruang kerjanya sambil membaca laporan terbaru dari tim keuangan. Angka-angka yang tertera di sana menunjukkan tren positif, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman.
Ia melihat adanya peningkatan biaya operasional yang tidak wajar dalam beberapa bulan terakhir. Leila, bisakah kau datang ke ruanganku? Tanyanya melalui interkom. Tak lama kemudian, Leila masuk dengan ekspresi ingin tahu. Ada yang bisa kubantu, Morgan? Morgan menunjuk laporan di tangannya. Lihat ini, biaya operasional kita naik cukup drastis dalam 3 bulan terakhir. Aku ingin tahu alasannya. Leila mengambil laporan itu dan membacanya dengan saksama. Ini memang terlihat tidak biasa. Aku akan meminta tim keuangan untuk menelusuri lebih dalam. Bisa jadi ada proyek yang memerlukan biaya lebih dari yang kita perkirakan. Morgan mengangguk. Baik, aku ingin laporan lengkap dalam seminggu. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seminggu kemudian, laporan yang dinantikan akhirnya tiba. Morgan mempelajari setiap halaman dengan seksama, dan hatinya semakin tidak tenang. Ada beberapa transaksi besar yang mencurigakan, pembayaran ke perusahaan pemasok yang tidak dikenal, serta kenaikan biaya yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Leila, siapa yang bertanggung jawab atas persetujuan pembayaran ini? Tanya Morgan. Leila menghela napas. Sebagian besar transaksi ini disetujui oleh manajer keuangan kita, Raymond. Morgan mengernyit. Raymond, aku ingin bertemu dengannya sekarang juga. Pertemuan dengan Raymond berlangsung di ruang konferensi kecil. Pria itu tampak sedikit gugup ketika Morgan menatapnya tajam. Raymond, aku ingin kau menjelaskan transaksi ini, ujar Morgan sambil mendorong dokumen ke hadapannya. Raymond membaca dokumen itu dan menelan ludah. Ini semua untuk keperluan operasional, Morgan. Aku bisa menjelaskan, baiklah, jelaskan, potong Morgan. Raymond terdiam sejenak sebelum akhirnya mengakui, aku mendapatkan tekanan dari seseorang. Jika aku tidak menyetujui pembayaran ini, dia mengancam akan membocorkan sesuatu yang bisa merusak reputasi perusahaan. Morgan menyipitkan mata. Siapa yang menekanmu? Raymond menundukkan kepala. Leonard, ruangan itu menjadi sunyi. Leila menatap Morgan dengan ekspresi tidak percaya. Leonard, yang mereka pikir sudah kalah, ternyata masih berusaha mencari cara untuk melemahkan Argan Holdings dari dalam. Aku ingin kau memberitahuku semua yang kau tahu, Raymond, ujar Morgan dengan suara dingin. Jika kau benar-benar ingin memperbaiki kesalahanmu, ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Raymond mengangguk dan mulai menceritakan semuanya. Rupanya, Leonard telah menyusupkan orang-orangnya ke dalam struktur keuangan Argan Holdings, berusaha menguras sumber daya perusahaan secara diam-diam. Jika Morgan tidak segera bertindak, dampaknya bisa sangat merugikan. Tanpa menunggu lama, Morgan mengumpulkan tim keuangan dan penasihat hukum. Ia membuat keputusan besar untuk melakukan audit internal menyeluruh dan memberhentikan individu yang terlibat dalam skema ini. Berita tentang tindakan tegas Morgan menyebar dengan cepat. Para pemegang saham semakin yakin bahwa mereka telah memilih pemimpin yang tepat. Leonard, yang kembali mencoba merusak perusahaan, kini menghadapi tekanan besar dari pihak berwenang karena tindakan ilegalnya mulai terungkap. Di akhir hari yang melelahkan itu, Morgan duduk di ruangannya dengan secangkir kopi. Ia menatap keluar jendela, melihat pemandangan kota yang berkilauan di malam hari. Hidupnya telah berubah drastis, dari seseorang yang hanya menjalani kehidupan biasa menjadi seseorang yang harus menghadapi tantangan besar setiap harinya. Namun, ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan mundur. Argan Holdings adalah tanggung jawabnya, dan ia akan memastikan bahwa perusahaan itu terus berkembang, tidak peduli siapapun yang mencoba menghancurkannya.